masalah purchasing power harusnya tahun depan better dan tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini tuh komoditi naik, terutama CPO. Hai Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja di podcast Cuap Cuap Cuan. Kali ini kita bakalan ngobrolin outlook untuk semester 2 2021, saham dan juga sektor apa sih yang menarik untuk kita cermati. Bersama dengan Cicu Ai atau Kartika Sutandi, CMO dari Jarvis Asset Management. Halo Cicu Ai, biasanya dipanggil Cicu Ai nih, anak-anak market Ya, semuanya manggilnya. Apa halo. kabar Ci? Oke sih di kantor. Oke, Ci, boleh kita minta view-nya untuk review dulu nih untuk yang first half 2021 ini kayak gimana sih market kita? Kalau di first half, sejak ARB first half ya, sejak ARB bersejarah yang di Januari itu, kan retail udah diminishing ya, banyak berkurang flow-nya. Sampai bulan Mei itu kayak flow retail-nya tuh very low. Terus itu mungkin karena kapok juga dan mungkin karena ekonominya mulai buka, kan mau lebaran kan. Jadi duitnya mungkin diambil masuk ke sana dan at the same time waktu habis ARB berhari-hari itu, kriptonya lagi bagus. Jadi juga sebagian duit dari stock market pindah ke kripto. So itu keadaan first half dan di stock market sendiri yang naik di first half itu sampai kemarin ini itu masih yang tech stock. Jadi year to date tech stock tuh outperform yang all economy yang kayak consumer stock. Ya karena simple angkanya tech stock lebih banyak kejadian yang menarik kayak GoTo merger, terus Bukalapak ini sekarang mau IPO. Jadi dan sejak dipaksa orang work from home itu orang lebih familiar sama yang kayak Topet, Blibli, e-commerce gitu, Gojek. Jadi story-nya lebih seru dan itu juga banyak story yang digital banking. I think itu gara-gara Arto sih, karena Arto naiknya berlipat-lipat. Jadi semua orang nyarinya what is the next Arto gitu kan. Jadi yang di Digibank itu jadi ngetop sembarangan juga jadi digital banking juga naik gitu. Anything yang bukan di digital bankingnya naik. Itu I think menggambarkan first half sih. Soalnya kan yang kayak pertama kan awal-awalnya yang metal-metalan tuh Antam dan teman-temannya. Terus sejak China itu Singhan bilang mau increase supply metal, ditambah China ada pengetatan liquidity, terus China juga ada statement nggak mau komoditi itu be overshoot. Jadi sentimen ke sana agak mengurang, takut kan. Semua orang takut sama China kan. Oper semua Iya. ke teknologi. Jadi ya udah Nah, teknologinya naik gila-gilaan. Cicu Ai, tren untuk teknologi ini bakalan langgeng nggak atau sustainable nggak sampai ke semester 2 Seharusnya kalau lihat 2021? dari negara lain, we just a beginning ya. Karena kita tuh sampai detik ini nggak punya sektor teknologi di JCI. Belum ada kan? Yang diomongin Betul. teknologi sektor tuh banyak yang teknologi-teknologi yang menurutku banyak yang harusnya bukan tech stock tapi dimasukin ke tech index. Yang menurutku yang real tech stock tuh kayak e-commerce gitulah. Yang itu harusnya ada Oke. di indeksnya gitu. Jadi tapi kan yang dimasukin ada kayak yang menurutku cuman tek-tekan lah, nggak tek beneran gitu, tapi ada di indeksnya itu. Jadi menurutku we don't Oke. have a tech stock. Sampai nanti Bukalapak ini will be our real, selain Arto ya, Arto itu tech, soalnya itu digital bank gitu kan. Terus yang paling penting nanti Bukalapak karena itu our first e-commerce kan yang beneran IPO kan. Jadi kalau Bukalapak sukses itu bisa buka jalan buat e-commerce yang lainnya kayak Goto nanti. Yang the biggest will be Goto, but Bukalapak yang buka jalan duluan. Kalau Bukalapak nggak sukses, orang makin wah itu Captcha itu IPO nggak sukses gitu kan. Jadi belum tentu appetite ke Gotonya bisa segede itu lagi. Jadi Bukalapak nih have to be successful karena dia pertama. Pave the way ya untuk Bukalapak ini ya. Kalau dilihat dari valuasinya sendiri seperti apa kan mereka berambisi nih mau menjadi tech company pertama yang EBITDA-nya positif kayak gitu. Actually valuasinya oke. Nggak tuh demanding kok, nggak segila yang aku pikir. Kan aku pikir bisa 5 billionan kan, ternyata cuma 4,7 something kok on the maksimumnya. Jadi I think it's fine, masih reasonable lah valuasi untuk tech gitu. Dan dia kan raise money terakhir kan 3, jadi 3 ke 4 something tuh nggak naik, nggak gila-gilaan lah. Ya nggak kan? Oke. Dari last valuation yang dia raise money loh. Mm-mm. Jadi Masih masih cukup. decent, ya masih decent. Terus story-nya juga bagus, banyak warung-warung kan. Dia story-nya sebenarnya bukan Bukalapak e-commerce-nya, lebih ke arah warung-warungnya ini yang kaki tangannya ini kayak
ibaratnya udah kayak Alfamart, tapi kalau Alfamart itu kan masih levelnya toko. Kalau ini levelnya lebih bawah lagi. Jadi asing-asing tuh suka banget. Asing-asing itu pokoknya suka yang kayak merakyat gitu loh, yang micro financing itu suka banget. Jadi ini demand dari asingnya tuh is much better than what we expect actually. Aku nggak expect asingnya seminat ini. Aku pikir semua asing bakal tunggu Goto kan. Tapi ternyata story yang warung itu tuh hot banget. Karena kalau Eropa gitu ya, kayak mereka kan cinta banget tuh sama BTPS. Pokoknya story yang merakyat gitu mereka suka. BRI itu mereka suka banget tuh yang sampai microfinancing ke desa-desa. Lah Bukalapak tuh kayak e-commerce-nya yang microfinancing gitu yang sampai ke desa-desa. Jadi hot banget. Kita juga nggak nyangka. Aku Oke. pikir nggak kan aku pikir semua orang nunggu Goto gitu. Ternyata enggak. Ini angle-nya microfinancing yang lebih bawah lagi gitu dari yang Goto level. Jadi ya hot so far kata underwriter-nya. Expected-nya 3 billion bid to expected, nggak tahu beneran udah masuk apa belum, tapi definitely udah kan bukunya bilang 800 juta kan IPO-nya kan offer. Hmm. Itu sekarang bid-nya pasti udah di atas itu, udah lebih, udah over apa? Subscribe. Over subscribe gitu, udah for sure over subscribe. Tinggal berapa kali gitu kan. Expected 3 billion. Kalau 3 billion kan berarti almost 4 kali ya, udah ya kan? Iya. Kalau 800 juta kan almost 4 kali. Oke, berarti justru yang menjual story bahwa dia punya mitra Bukalapak yang sampai di perkampungan kayak gitu ya, Ci ya? Ya, angkanya we have 6.5 million of warung. Almost 3 million is an active user. Angka 3 million warung kan langsung menarik kencing gitu kan, langsung orang semangat gitu. Oke. Nah, kemudian menurut Cicu Ai ini apa efeknya kalau misalnya dana-dana dari investor ini kesedotnya ke emiten-emiten yang real tech company kayak Bukalapak, kemudian nanti GoTo. Apa nasib dari old stocks akan seperti apa? Ya outstart gini ya, fund manager itu cuma punya duit 100. Dulu peraturan kan maksimum kalau public fund 10%, 10%, 10%, 10% ya kan. Jadi tuh paling kita sisain cash kalau yang traditional fund tuh biasanya cash-nya tuh kalau 20% udah mentok karena 80% mesti invested kan. Cuma boleh punya 20%, kalau equity fund kan 80% mesti invested, cuma maksimum lu punya cash kan 20. Jadi lu udah bagi nih 80% lu barangnya apa, mungkin sampai 90% sisain cash 10. Tahu-tahu ada satu nih datang jedet gitu kan. Dan lu kan mau karena ini hot, lu mau kasih percentage yang gede kan. Ya lu mesti cut kiri kanan semua lah kasih duitnya ke sini kan AUM lu kan nggak nambah. Soalnya total AUM kita tuh sekarang di industri nggak nambah selama ini. Karena ya BPJS nggak boleh ngesap, apa jiwas masalah belum selesai, Asabri disebut-sebut gitu kan. Jadi AUM-nya tuh nggak, terus yang individual yang biasa beli-beli AUM itu sekarang suka trading sendiri kan, nganggur di rumah, pada buka akun saham trading sendiri daripada beli reksadana kan, lebih ada adrenaline rush. Jadi Iya, ya betul. total AUM-nya tuh nggak berubah. Terus ada satu yang gede banget masuk cari duit. Ya terpaksa yang lain kena cut dong. Yang kena cut siapa? Ya all ekonomi. Soalnya all ekonomi sudah bertengger di situ lama banget kan. Kalau ada satu yang masuk ini kena cut semua. Makanya nggak bisa, ya susah naik gitu. Soalnya semua fund sama mikirnya. Oh shit, ini ada barang baru. Jadi gue mesti cari duit. Cari duit tinggal either orang ngesap gue atau yang ada sekarang gue gorok kan. Udah. Yang kebanyakan kejadian digorok itu. Iya. Jadi semua orang buka lapak semakin dekat semakin banyak gorokan. Soalnya lu harus siapin cash untuk subscribe. Oke, ini ya kira-kira pergerakan majority money akan berada di mana seperti Nah itu. nanti kalau Goto IPO lebih serem lagi, lebih gede lagi kan size-nya. Iya. Market kita gimana sih, Ci? Siap nggak sih, Ci, kalau kehadiran tech-tech company seperti ini? Tech company siap, yang kita nggak siap tuh BRI punya right issue 41 triliun itu nggak siap. Karena gini, IPO-nya Goto tuh yang untuk Indonesia mungkin cuma 2 billion. Yang Resindo kan sisanya kan di New York. Ya kan mungkin raise-nya cuma 2 billion. 2 billion tuh sekitar berapa? 30 T kan. Tapi kan Mm-mm. barang baru. Fund lu kan nol posisinya. Jadi lu bisa gaspol ke sana gitu loh. Bisa ngesap. Lah BRI ratio 41 triliun lah Goto gedean dia ya. Risk Oke. money-nya ya nggak, walaupun government Betul, ambil betul. sebagian, waktu BRI kan maksudnya government itu kan ya government ngesap sebagian, tapi tetap kan fund itu bingung kan, aduh gede banget, gue terus harganya kan di bawah, jadi gue punya barang kan gue mending jual induknya ngambil bawahnya, soalnya gue di fundnya udah 9% kan, gue nggak bisa nambah BRI lagi, kalau gue ngesap itu berarti BRI gue kan lebih dari threshold-nya yang di set government 10% itu, jadi ya buat gue masih jual.
jual BRI, gue ambil rate-nya. Kalau fund mikirnya pasti gitu. Hmm. Soalnya biasa kan fund-nya di bawah rate issue bisa agak diskon ya harganya ya. Mm-mm. Oke. Wah, ngobrol sebentar sama Cicu Ai dapet banget ya pemetaannya gimana sih big money itu berpikirnya masuk ke saham yang seperti apa. Ini kan rate issue, bukan gue mau mencela, tapi menurutku lu rate issue gede badak ngambil pergadaian PNM ya kan. Oke lah PNM memang harus lu ambil soalnya PNM tuh kecil gitu loh. Jadi ya mesti dimakan yang gede dulu baru bisa survive. Tapi Pegadaian itu as a company is big enough and is attractive enough to go IPO sendiri. Gak usah masuk BRI menurutku. Jadi di fund lo ada satu nama lagi yang bisa lo kasih yang nol posisinya kan. Lo bisa kasih duit ke sana kan, lo bisa ngesap. Tapi lo kalau masuk ke BRI, berarti kan nama BRI-nya itu udah ada. Ya kan, lo gimana ngasih duit lagi untuk ke sini, sudah mentok di alokasi di fund. Jadi kalau menurutku mendingan si Pegadaian itu IPO sendiri. Jadi kita kita bisa kasih oh ada alokasi oke 9% lagi ke sana kan masih nol. Oke. Kemudian ini juga banyak setiap kali kita bahas soal market selalu ada yang nanya soal saham-saham blue chips yang consumer. Kayak gimana sih view dari Cicu Consumer Ai? itu paling madesu tahun ini karena purchasing power tuh nggak ada. Kalau saham rokok, karena tahun ini dihadiahin sama Sri Mulyani, pajak tinggi banget kan. Tahun lalu udah 23%, tahun ini 17%. Langsung tewas gitu. Terus nggak bisa naikin harga. Soalnya purchasing power nggak ada. Kan masih corona ya. Jadi lu gimana naikin harga untuk pass on kenaikan cukai? Nggak bisa. Jadi margin lu masih kena. Dan tahun ini karena purchasing power yang nggak ada, lu kena margin, kena volume kan. Kena 2 kali. Jadi profit lu pasti turun. Nah, tahun depan kan dengar-dengar Sri Mulyani kenaikan pajak rokoknya nggak sejahat tahun ini. Itu dengar-dengar ya kan, malah ada koran bilang 0%. Gue jujur nggak yakin 0. Gue yakin pasti naik. Tapi semoga nggak 17% gitu loh. Mungkin naiknya nggak setinggi tahun ini, udah kamsia banget. Nah, dengar-dengar tahun depan udah nggak setinggi tahun ini. Jadi kalau tahun depan nggak setinggi tahun ini, lo bisa bernafas lah, bisa naikin harga, nyicil untuk tahun depan. Jadi margin lo bisa membaik. Masalah purchasing power, harusnya tahun depan better dan tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini tuh komoditi naik, terutama CPO. Indonesia kan negara agriculture lah, masih 40% di agriculture kan. Kita masih negara komoditi. CPO naik, coal naik, metal-metalan semua naik. Tapi paling penting itu CPO. Karena kalau coal yang naik, yang kaya tuh perusahaan coal-nya. Ya kan? Tapi kalau CPO yang kaya itu petani. Karena plasma tuh 50%, perusahaan tuh 50%. Jadi plasma harganya juga angkat, itu ada duit. Nah, kalau lo ada duit, berarti purchasing power tahun depan, bukan tahun ini. Saya kan tahun lalu terpuruk, lo mesti bayar utang dulu biasanya kan. Beresin utang-utang lo, baru tahun depan lo bisa beli barang. Cuma as long as CPO price-nya nggak jatuh below 3.000, itu petani is better off than last year. Mendingan gitu. Hmm. Jadi selama ada kata-kata mendingan, berarti lo purchasing power tuh naik gitu kan. Dan tinggal harga barangnya ini gimana. Ya kalau harga barangnya kenaikannya nggak banyak, lu bisa beli kan, lu bisa bayar kan. Tapi kalau kenaikannya ini kecepatan daripada purchasing power-nya, ya lu pasti nggak bisa, pasti volume lu kena. Cuma margin lu aman. Jadi tahun depan mungkin is a better story dengan catatan satu, kalau untuk rokok itu excise. Kalau untuk yang lain kayak Unilever gitu-gitu, itu ya purchasing power. Cuman kalau Unilever kan namanya staple ya. Lu emang kalau lu punya duit lebih, lu bakal nyampur rambut lu 2 kali lebih banyak. Enggak juga kan? If you have more money, you're not gonna wash your hair lebih banyak gitu, berontok yang ada kan. Tapi Iya. mungkin lo beli vitamin rambut, lo beli conditioner, lo pasang masker di muka gitu kan. Ya itu mungkin ada upside untuk yang lebih premium, yang tadinya kalau lo nggak ada duit lo nggak beli discretionary fund-nya. Lah Indonesia itu biasanya yang discretionary itu sepeda motor, HP ganti ganti karena kan HP lebih penting daripada apapun. Jadi kalau lo ada duit lebih, biasanya lo upgrade HP ya kan. Lo lihat Iya. Lebaran itu ya, Lebaran lo kan dapat 1 bulan ekstra tuh, dulu zaman dulu tuh beli biskuit, beli apa sirup-sirupan, beli roti, beli pokoknya yang kayak gitu lah yang bisa terima tamu di rumah. Tapi gradually sejak 5 tahun yang lalu orang udah nggak beli kayak gitu. Ada duit ekstra belinya HP, belinya laptop, belinya yang lebih discretionary spending, yang lebih sejak zaman ini. Ya kalau lu lihat sekarang ini discretionary spending orang itu yaitu electronic product, kebanyakan HP sih, nomor satu pasti HP. Kalau ada duit ekstra pasti upgrade HP. Habis itu upgrade baru yang belakang bawahnya mungkin ada laptop lah, sepeda motor lah, tapi nomor satu pasti HP.
Jadi Oke. menurutku kalau kita purchasing power, Unilever itu mungkin naik, tapi nggak naik banyak. Because you're not gonna wash your hand double gitu kan. You're not gonna beli sabun lu lebih banyak lagi ya, mandi dulu ya sehari 2 kali udah nggak lebih gitu kan. Nah, yang bisa naik ya kalau itu ya retailer kayak Era, karena itu HP. Lu mungkin Mhm. upgrade, ya kan, lu mungkin beli ini, terus lu mungkin beli apalah, kamera lah, apalah, sekarang semua orang jadi podcast gini, kita aja nge-zoom, berarti gua mesti beli kamera gitu kan. Nah, Iya. ya things like that itu yang bakal naik dengan purchasing power naik. And rokok, karena rokok itu bener-bener purchasing power. Waktu lu nggak ada duit, lu rokoknya murah. Pokoknya asal ada nikotin masuk. Waktu lu ada duit, lu balik ke merek yang lu suka, mungkin yang lebih mahal, mungkin Emalt, mungkin Gudang Garam, gitu. Oke, ini di sektor rokok juga ada M&A yang menarik ya, Ci. Seperti apa pandangannya? Digosipin M&A-nya ada di Gudang Garam. Itu sebenarnya, Iya. udah lama, udah 5 years ago juga udah keluar. Itu on and off gitu kan, dan gosip yang sekarang kan keluarnya kan kali ini this might be it gitu kan. Mungkin tahun Iya. ini kejadian. Tahun ini kan semua M&A kejadian tuh. Telco yang udah on and off, mana Indosat, Hutchinson ternyata kejadian. Jadi tahun ini kayaknya tahun M&A lah. Ya biasa kalau masa suram kan banyak M&A, soalnya banyak orang kepepet. Kalau masa-masa bahagia tuh orang nggak kepepet, nggak jual barang. Biasa kan Oke. gitu. Jadi kalau masa suram itu pasti banyak MMA. Ada orang kepepet, ada orang yang punya duit. Dan yang orang punya duit kan biasa akuisisi. Lihat aja tahun 98 waktu kita krisis. Berapa banyak M&A? BCA pindah ke Jarum, terus Calim jualan ini, asing masuk, Indosmen, toto kejatuhan Heldeberg, ya kan, Semen Cibinong hilang pergi ke mana waktu itu zaman itu. Holcim, ya kan. Oh, Maksudnya kalau masa-masa suram itu selalu banyak M&A Oredo, Indosat ke Oredo, ya nggak? Kan selalu iya, selalu kayak gitu. Lah ini Covid ini kan udah 2 tahun nih. iya. Jadi kalau ini to be continue kan pasti ada orang susah, ada orang kaya. M&A apa nih, Ci, yang hangat dan bisa kita perhatiin nih? Kayaknya di telco ya, rumor-rumor juga ya. Telco sudah jelas ada satu. Terus telco tuh masalah itu spektrum tuh sewanya kan mahal. Lu sekali sewa, lu ada isi nggak ada isi tetap bayar gitu kan. Lah, kalau lu punya customer cuma 40 juta, 30 juta, ya cost tuh lu pasti tekor lah. Mhm. Nggak dapat ya apa, utilization rate yang cukup gitu kan. Lu nggak hit the minimal utilization rate gitu. Tapi ya terus sekarang si Indosat sama Hutchison udah gabung. Mereka gabung jadi 100 juta customer. Yang 2 terakhir ini tersisa kalau nggak gabung, gila gue cuma 60, satunya cuma 30 lebih. Ya gue pasti kalah lah kalau kalah costing. Data itu sekarang komoditi. I don't care I'm using apa, gue bisa pakai apapun. Yang penting lancar, murah, jangan sampai berhenti gitu kan. Ya mungkin kita nggak Mhm. terlalu price sensitive ya, tapi most people kan cari murah juga untuk data. Karena sekarang kan work Betul. from home, school from home, Netflix, terus nggak bisa keluar rumah, jadi usage of data lu tuh banyak banget. Jadi suddenly tuh data tuh lebih penting lagi daripada ngerokok mungkin sekarang. Pokoknya kalau nggak ada internet langsung kayak cacing kepanasan. Aduh, nggak ada connection, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa segala, nggak bisa Netflix, nggak bisa YouTube. Nah, jadi data tuh sudah kayak komoditi. Jadi yang penting murah dan cepat gitu kan. Nah, kalau lu Oke. cuman punya 30 juta sama 60 juta yang tetangga lu Telkom 150 juta. Terus Indosat sama Hutch merger 100 juta. Ya lu pasti secara costing kalah lah. Jadi kalau Indosat merger ini mulus, gua yakin 100% Friend harus merger sama Excel. Kalau enggak, kalau Wow. itu enggak logik kalau enggak. Lu enggak mungkin survive di bisnisnya. Bukan karena lu cinta mau merger, tapi lu paksa merger, kawin paksa. Menarik, menarik banget. Kemudian ini juga rame IPO juga ya, Ci. Mungkin juga butuh menggalang dana ya. Maksudnya yang belakangan kan ada. Semua galang dana nih. Iya. BRI right issue, ini BNI ngomong mau right issue, semua mau right issue. Terus Same right issue, nggak pun delay nggak jadi itu. Tapi semua orang lagi cash raise kan. Ya itu masa-masa pandemi, masa-masa susah tuh pasti either lu cash raise atau M&A atau apa gitu kan pasti ada corporate action lah. Oke, kita bahas yang deket-deket aja, Ci. IPO yang what can we look forward gitu. Selain tadi Bukalapak, udah kita bahas. Goto juga, iya. Mm-mm. Yang kecil-kecil Bunda, tapi Bunda tuh more like strategic IPO. Jadi itu sebenarnya it's not real IPO, is a conversion of tiap convertible bond-nya masuk pindah ke equity. Itu karena Northstar masuk kan. Jadi Northstar tuh Mm-mm. masuknya convertible bond, sekarang bisa di-convert jadi equity aja. Jadi is a strategic IPO. Cuman ya nggak beneran cari duit dari market itu si Bunda. Itu lebih kayak Oke. corporate action gitu.
North Star ini kan biasanya dipercaya Midas touch gitu kan, Ci? Iya, makanya orang tuh, yang Bunda ini beneran kayak piye ya, ya cuman harus itu corporate action yang kayak strategik, makanya nggak event roadshow, nggak event nawar-nawarin ke fund, nggak even nawarin ke siapa-siapa, karena ini memang cuma strategik doang. Tapi Van tertarik nggak sih, Ci, untuk sektor-sektor kesehatan di masa pandemi Aku ini? suka banget, jadi in addition to tech, sekarang kesehatan yang kita suka ya, mungkin agak slightly different dari Desember. Desember itu kesehatannya tuh kita waktu itu gimana ya, waktu itu kan, orang masih takut ke hospital, ingat nggak? Ya, Hoax-nya itu membuat hospital punya profit turun karena orang nggak mau ke sana. Tapi kan lu nggak bisa nggak ternyata fourth quarter tahun lalu sama first quarter-nya ini tuh orang udah berani ke hospital, apalagi sejak ada vaksin. Sejak ada vaksin tuh orang berani ke hospital. Yang udah ketunda-tunda yang nggak ke hospital setahun, you cannot not go gitu loh. Walaupun lu pakai segala jenis pelindungan, tapi you go to hospital. Ya kan, jadi angkanya bagus, terus COVID-nya gila, hospital yang tadinya nggak mau terima COVID, jadi sekarang terima COVID semua. Soalnya yang datang ke itu cuma COVID doang. Jadi angkanya itu bisa kayak revenue dari COVID itu kayak 40%. hmm. Revenue hospital from a COVID related itu 40%. Jadi tadinya COVID itu negatif for hospital, sekarang COVID itu positif for hospital. Jadi itu malah membantu earnings-nya ya, Ci. Iya, terus kayak laboratorium kan dulu juga mungkin kemahalan ya, tes PCR 1, terus kesadaran company untuk nge-PCR dan nge-antigen anak-anak kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh any event aja lu mesti antigen before, udah lebih nggak sayang duit antigen, dan antigennya sudah murah kan. Jadi kayak dulu 500.000, terus sekarang dia tinggal 200, ada yang 170, is getting cheaper. PCR aja sekarang ada yang 600.000. Jadi is getting cheaper and affordable. Mungkin karena orangnya banyak, terus banyak cairan tuh dimasukin juga, alat-alatnya paling banyak kan yang made in China juga udah mulai ada, jadi kan lebih murah cost-nya. Kalau dari healthcare mana nih yang menarik buat Cicu Ai? Nomor satu hospital sih mesti, karena itu the biggest Mm-mm. chunk-nya duitnya ke sana kan. Terus Mm-mm. kedua ya mungkin kayak lab-lab itu lumayan menarik gitu. Profitnya not bad, cuman size-nya kecil, jadi cuannya tuh gedean di hospital. Jadi kalau buat fund, kita pasti beli hospitalnya dulu, soalnya profitnya kan yang triliun gitu kan. Oke. Kemudian kita juga pengen tahu nih kan belakangan ini seru banget ya Ci kalau kita perhatiin grup-grup konglomerat di Indonesia gitu ya. Sepak terjangnya ini nggak tahu memang gimana misalnya nih ada sebuah emiten dikait-kaitin sama grup Salim. Wah, melejit. Pokoknya Nah, itu kan Salim aku tahu arahnya kemana? BRMS kan, nggak cuma Salim Gimana doang sih, sih. Ci? Actually Salim itu udah lama tidur, tahu-tahu kan sekarang kan jadi galak gitu. BCII gitu, Ci. Pertama kali kan MTEK dulu. MTEK kan tahu-tahu ada crossingan Salim. Jadi kan Mm-mm. lumayan, oh ada Salim di dalam. Gimana pun Salim tuh old konglomerat yang duitnya masih banyak gitulah. Dan terus JCI itu kan tadinya company kecil data center, Indonesia tuh nggak tahu what the hell is data center. Ternyata kan itu sebenarnya punya Salim kan. Nah, kalau DCI terus terang itu lumayan digoreng sih kalau menurutku ya. Soalnya valuasinya udah nggak masuk akal. Jadi harga sahamnya valuasinya tuh nggak masuk akal. Company kayak gitu, it doesn't worth that much. Harusnya EV EBITDA-nya cuma kayak belasan lah. Itu kan beyond that, udah gila-gilaan itu nggak masuk akal. Jadi menurutku harganya semi gorengan lah. Ada yang soalnya kan free float-nya juga kecil. Jadi it's easier to manipulasi harga menurutku ya. Oke, kalau kayak Bang Ina gitu, Ci. Nah, kalau itu mau jadi digital bank. Jadi itu memang mau jadi digital bank itu melihat Alfamart sama bank kan, BANK kan. Jadi ya itu Indomart basically. Kalau Ina itu ada story, lebih ada story. Mm-mm. Oke. Dan price to book-nya kalau dibandingin Arto masih jauh. Jadi kan kita udah ada setup, oh semua dibandingin Arto, lu berapa persennya Arto gitu aja kan. Iya, orang-orang pada nyari the next Arto sebenarnya ya. Ya karena itu fenomenal. Jadi dikata-katain jadi sekarang dicintai gitu kan. Betul. Kemudian kita juga ngelihat nih grupnya Sariat Maja gitu ya, Ci. Oh ya, SCMA, sebenarnya sebenarnya MTEK, ini SAME. sebenarnya investment di teknologi itu udah rame sejak 2010. Kalau lu lihat Bukalapak Goto kan sudah 10 tahun sebenarnya. Terus tapi hotnya kan 2015-16 sejak Topetnya keluar apps gitu kan. Jadi orang benar-benar pakai. Nah, grup MTech tuh banyak invest di tech. Grup Lipo juga. Tapi nggak ada yang ngeh. Soalnya investment di private sector kan nggak pernah dibuka gitu loh. Kecuali yang Mm-mm. invest public company ya kan. Kalau yang invest perorangan itu kan nggak pernah dibuka. Nah,
sekarang karena ada tahun ini tahunnya tech, jadi semua yang ada baunya tech naik kan, termasuk Betul. multipolar, termasuk si MTech itu karena dilihat ada Bukalapaknya, terus ada Badana, terus ada di dalam itu ada properti guru, ada macam-macam sebenarnya di dalam situ. Lah punya MLPL, gue juga nggak tahu, saya gue buka dalamnya, oh my god, ternyata ada Sosiola, ada ruang guru di dalam, ada Luno itu tempat main kripto. Terus is a crypto exchange. Actually it's not only Indonesia, it's a regional crypto exchange. Kalau Indonesia kan Indodax, Luno itu regional. Terus ada Grab di dalam kan, ada OVO. Jadi begitu dibuka tuh baru nggak dulu kan apa sih valuasinya. Ternyata kan yang tek-tek tuh Grab kemarin mau IPO SPAC kan valuasi udah keluar. Jadi kan lu langsung tahu ini multipolar punya berapa persen Grab gitu kan. Jadi kan ada harganya di dalam situ. Baru ngeh gitu Oke. kan. Jadi Berarti grup-grup ini kita satu bangkit tuh karena tech, karena mereka make some investment di tech, terus tech-nya naik gitu. Jadi langsung masuk radar gitu kan. Oke, dan pastinya akan lebih seru lagi ya, Ci, di sisa tahun ini dan juga tahun depan ya, Ci? Seru karena waktu 2016 walaupun ada orang-orang kaya dari tech misalnya yang founder-foundernya tuh kayak William Tanu gitu kan. Tapi duit-duit yang seed money-nya tetap old money kan. Yang punya duit tetap orang-orang kaya masa dulu kan. Kayak banyak kayak misalnya East Venture. Itu kan private equity, tapi duit seed-nya dari Sinarmas. So anything yang diinvest sama East Venture itu kan Sinarmas have things on it gitu kan. Sinarmas sendiri punya SMDV yang Sinarmas Digital Venture. Jarum juga punya Digital Venture, dia Blibli dan teman-temannya cermati gitu kan juga Jarum tuh. Terus kayak Loket itu kan Loket.com itu si Gojek Group. Itu kan duitnya juga orang kaya lama kan, TP Rahmat Family, ada si Sari Atmaja punya mantan-mantan Astra. Maksudnya itu grupnya All Astra Gang gitu kan. Jadi OKL semua sebenarnya uangnya. Kejora itu grupnya Kejora kan yang punya si Cepat. Si Cepat itu grupnya Barito, itu duitnya dari Pangestu, Kejora. Jadi is Hmm. an old money. Cuman sekarang ya Lipo juga tuh investment Lipo kan udah jelas siapa aja. Just like now is their technology side of their investment yang naik daun, jadi namanya keluar lagi. Sebenarnya kayak Salim tuh dulu investmentnya ke Lazada, tapi udah dijual. Dulu Salim investasi Roket ada Lazada. Jadi dan Roket tuh kayak ada satu lagi deh yang gue lupa tuh, yang baju-baju tuh apa ya, gue lupa deh. Pasti yang Zalora baju bukan, Ci? Zalora ya. Mhm. Maksudnya itu ada Salimnya dari dulu. Ya cuma sekarang teknologi lagi hot, ya pada keluar semua namanya. Oh, berarti kalau kita lihat-lihat saham nih perlu dicermati juga ya, Nomor misalnya satu ownernya. perusahaannya ini ya owner-nya kemudian dia invest kemana juga ya, Ci? Nggak semata-mata Iya, kayak tradisional juga. Berarti kita nggak bisa analisis sebuah saham secara the old way juga berarti. Kayak nggak gimana sih bisa. kita bisa Nggak bisa. adaptif, Ci? Saham itu sebenarnya yang matters itu, nah ini aku berbaca artikel interesting sekali. Semua DCF, PE, whatever yang lo hitung sama kuliah itu cuma yang what you call intrinsic value of the company. Itu kan pelajaran finance zaman dulu. Tapi yang nentuin harga saham itu kan nggak cuma intrinsic value of the company. There's many thing yang nentuin harga saham. Flow, sentimen, ya kan? Itu banyak banget yang nentuin harga sahamnya. Nggak cuma itu. Jadi yang menurutku lu mesti open up your mind ya. Lu nggak cuma bisa itu doang yang nentuin harga saham. Ya nggak sih? Oke, betul juga, Ci. Soalnya kita kan banyak orang yang sekarang mempertanyakan cara mereka memvaluasi sebuah saham seperti itu. Karena sebenarnya ini bukan anomali ya, mungkin kita perlu adaptif aja berarti ya, Ci, ya? Nih ya, ada nih. Intrinsic value itu determined by cash flow, growth, and risk. Itu kan that's why you have all those discounted cash flow and all those hitungan yang kita belajar waktu sekolah gitu kan. Nah, Mhm. but the price of the share is defined by mood, momentum, group thinking, and liquidity. Jadi lu price and intrinsic value kalau bisa ketemu ya bagus. Lu langsung cek gitu kan valuasi lu sama harga lu matching. Tapi kenapa ada harganya nggak matching sama valuasinya gitu loh. Iya, betul betul Ya betul. karena ada liquidity, ada group value, ada momentum yang di sini yang ada mood yang lu nggak bisa hitung secara hitungan gitu. Contoh ya, Mhm. sekarang banyak grup berbayar. Itu grup berbayar, itu tuh collective thinking kan. Satu grup yang ngikutin lu, itu mikirnya di brainwash supaya mirip sama lu kan. Jadi when you say this is company beli, mereka beli. Itu kan flow. Itu kan nggak bisa Betul. dihitung. Ya nggak? Mhm.
Cicu Ai boleh kasih pesan untuk investor mungkin bagaimana caranya mereka bisa meracik portofolionya. Apakah memang kita untuk holding period di masa kayak gini bisa lebih pendek waktunya? Maksudnya kita adaptif aja gitu, Ci, ngelihatin apa nih yang lagi hot di market. Ini ya, kita jadi investor mesti fleksibel lah. Kita nggak boleh kaku. Soalnya kan as I say, yang nentuin harga saham tuh nggak cuma hitungan tok. Ada flow, ada tadi yang gue kasih tahu kan. Terus Mm-mm. ya lu mesti lihat flow-nya kemana. Don't go against the flow. Kalau flow-nya memang nggak ke sana, orang lagi benci semua consumer, lagi nggak suka yang namanya value investing, lu pegangin itu saham juga kagak naik, kagak ada yang beli lagi selain lu. Iya kan? Jadi lu masih fleksibel. Harus baca flow-nya tuh kemana, lu ikut the flow. Jangan against the flow. You cannot win. Lu sendirian. Even lu fund gede pun, kalau lu against the flow, lu juga nggak menang. Karena collectively itu people lebih menang lah. Duit yang orang banyak kumpulin lebih menang kan. Betul. Iya. Majority money wins ya, Ci. Terus kedua ya jangan buta ngikutin satu orang karena ngepost cuan, karena apa gitu ya. Ikutin, lu harus belajar lah. Itu duit lu ya, bukan duitnya orang itu. Dan timing masuknya bisa beda. Terus size-nya orang itu bisa tunggu, lu mungkin di Gojek ARB sekali udah keringet dingin gitu kan, udah gitu gemeteran. Ya lu mesti pelajarin apa yang lu beli. Make sense gak? Ini gue beli. Why I'm buying this gitu. Alasannya apa? Gue beli ini. Apa yang gue ke depan itu ceritanya apa, harus tahu, paling nggak tahu ceritanya lah, nggak ngerti cara ngitung nggak apa-apa, yang penting tahu ceritanya, milestone apa yang gue tunggu supaya harga saham bisa naik, apa yang gue tunggu gitu ya kan, katalisnya apa, istilahnya kan katalis. Nah kalau lu nggak Mm-mm. ngerti katalisnya apa, lu main ikut, habis itu nyangkut, lu jangan nyalain orang yang lu ikut, kan orang yang lu ikut tuh mungkin belinya sudah duluan, atau mungkin waktu dia beli, ayo beli jarinya lebih cepat gitu, lu masih mikir gitu kan, ini udah done, atau naik 5%, lu ngambil di atas 5%, lu nyangkut, like buat ya jangan nyalain, ada orang tuh main cepat, yang cuman bungkus, yang cuman berapa persen itu udah caw gitu kan. Ada orang yang kayak fun-fun tuh nggak bisa. Saya duit kita tuh gede, kita nggak bisa tiktokers tuh nggak bisa. Kita harus kayak cuannya lumayan baru bisa, dan keluarnya pun nggak bisa langsung hajar kiri, mesti keluarnya pelan-pelan. Karena marketnya nggak kuat kan kalau kita yang jualan kan. Jadi Betul. lu mesti lihat gitu loh, lu mau yang saham kayak apa, yang mau cuan bungkus, ya nggak apa-apa, lu cepet aja kan, main kecepatan jari. Tapi kalau lu mau yang kayak semi investing, itu ya lu mesti agak longer period. Terus lu mesti tahu katalisnya apa, kapan harus keluar. Orang tuh paling nggak tahu tuh kapan harus keluar. Belinya cepet HK gitu. Keluarnya yang orang nggak tahu. Dan itu juga lebih susah sih Enggak, keluarnya. itu ada grid, ada maruk kan. Iya. Lu kayak kalau lu sudah cuan misalnya cuan 10%, 15%, kalau lu jual habis itu naik lagi 5%, lu gelone itu setengah mati kayak, duh kenapa gue jual kecepetan gitu kan. Tapi kalau lu di ARB 7 kali kayak sudah panik, oh shit, padahal tuh ARB baru 7% gitu loh. Tapi ya 7% lu cut ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau hilang cuan 1-2%, kayak habis itu jual naik 2% lagi, 3%, kayak regret, aduh kenapa gue kecepetan. Terus Iya bener. malah pingin beli lagi ya. What the hell you want to buy back? Terus belinya di pucuk. Iya, itu Iya, orang ya karena orang nggak tahu apa yang mereka tunggu, ya memang greed lah, greed. Kalau udah iya. feel good itu mereka mau kejebur lagi gitu kan. Iya bener. Cicu Ai seru banget, saya sampai nggak sesuai pointers nih Ci. Kayak saya ngikutin Cici ngomong apa aja, soalnya ngobrolnya seru banget. Makasih Cicu Ai. Yo, bye. Yo. Ya Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Cicu Ai atau Kartika Sutandi, CMO dari Jarvis Asset Management. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Cuan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengerin terus Cuap-Cuap Cuan.